Ya kan Bang? Iya, jadi kembali terbukti lagi Uni kan, bahwa karena mereka teman-teman memang nggak bisa diatur. Persis seperti binatang nggak bisa diatur. Tadi di awal Bang Faruk sudah sampaikan kepada diaturannya. Uni Rifa hadir di sini, dia maunya ditanya. Silahkan abang mau bertanya apapun ke Uni Rifa. Ya, ketika abang sudah yakin, abang sudah menyelesaikan pertanyaan abang, tolong abang diam, beri kesempatan Uni Rifa untuk menjawab pertanyaan abang. Kan gitu. Akan tetapi aturan itu kembali lagi dibantah. Memang nggak bisa diatur kalian ya kan? Padahal aku sambil pilek, sambil dulu menjawab lo Bang Faruk. Aku tuh sambil terbata-bata karena inilah aku bilang ya, kami umat Islam ini seandainya pun hanya bibir kami yang bisa bergerak, seluruh badan lumpuh. Andai masih bisa kami berbicara tentang kebenaran, kami akan ucapkan kebenaran itu. Bahkan aku bicara dengan keterbatasan aku, hidungku yang gatal. Tapi kalian cobalah, kenapa harus berdebat kusir kalau bisa debat dengan santun, diskusi dengan baik? Kami tahu kalian tuh panas mendengarkan narasi kami yang gak bisa kalian bantah. Itu justru menunjukkan kalau ketidakbenaran apa yang kalian yakini. Kalau yang kalian yakini itu benar, pasti kalian bisa menjelaskan. Gak mungkin tidak. Pasti itu. Maka jelaskan di sini. Dikasih tempat sama Bang Faruk. Silakan lanjut Bang Faruk. Sama halnya begini teman-teman ya. Kalian pun kan tetap berpegang kepada 10 hukum Taurat. Ya, jangan ada tuh bagimu Tuhan lain, ilah lain, jangan membuat patung, jangan kau membuni, ya, jangan bersaksi dusta. Di mana semua hukum yang kalian pegang itu sejatinya diberikan kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada umatnya. Ketika kalian berpegang kepada ajaran itu, kalian berpegang kepada larangan-larangan itu, 10 perintah Tuhan dalam iman kalian itu, ya, berarti kalian mengikuti orang yang di dalam kubur. Karena Musa saat ini pun di dalam kubur, gitu loh. Karena jika saja kalian tidak pegang, jika saja tidak ada hukum Taurat yang menjadi hukum bagi kalian, ya, Bang Faruk tidak menemukan di dalam perjanjian baru itu ada hukum yang bisa kalian jalankan. Nggak ada hukum kalian bebas, gitu loh. Jadi apa yang Bang Faruk sampaikan ini seperti yang disampaikan sama Rifa tadi. Ya, ini sebuah gambaran juga, sebuah perbandingan juga sama kalian, gitu loh. Bahwasanya kalian itu tidak mengikuti Musa yang di dalam kubur. Ya, kalian itu kapasitasnya sebagai penumpang gelap yang mengambil peraturan orang lain yang kalian upayakan terapkan dalam kehidupan kalian. Meskipun ketika kalian menerapkan dalam kehidupan kalian, nilainya itu sia-sia. Karena apa? Sejatinya aturan itu bukan untuk kalian, tapi untuk Bani Israel. Aturan itu untuk Bani Israel, bukan untuk pemakan babi. Ya teman-temannya, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya naik ke atas, ya tolong tunjukkan apanya adabnya teman-temannya. Jangan kalian tunjukkan bahwasanya kalian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Shalom. Ya, shalom. Ya, silakan Axel. Mau bertanya atau mau diskusi sama Bang Faruk boleh? Mau tanya, Bu? Oke, silakan. Axel Kristen. Saya Kristen. Oke. Silakan Axel, Anda diberi kesempatan untuk bertanya di komalnya Bang Faruk. Ya, insya Allah semampu saya jawab. Kalau saya tidak mampu menjawab, maka tidak boleh saya menjawab sesuatu yang saya tidak pahami. Silakan Axel. Apa gunanya berkitan, Bu? Guna berkitan itu pertama bagi kami umat Islam. Pertama ya, bagi kami umat Islam, setiap aturan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu pasti ada kebaikannya, pasti. Tidak mungkin tidak ada kebaikannya, kecuali Tuhannya gabut. Itu dulu ya.
Tidak mungkin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan tidak ada manfaatnya, Axel. Nah, dalam riwayat hadis dikatakan fitrahnya manusia salah satunya adalah berkhitan. Apa maksudnya? Seharusnya jadi manusia. Seharusnya manusia itu tidak berkulub, Axel. Seharusnya. Kenapa? Karena manusia itu ada definisi suci. Kesucian. Kesucian bukan berarti bersih, bersih bukan berarti suci. Itu beda, itu secara jasmani. Tapi suci ini ruang lengkup kebersihannya adalah secara rohani, esensinya ada dua. Secara jasmani dia bersih, secara rohani pun dia bersih. Itu disebut dengan suci. Ya, maka berkhitan itu manfaatnya apa? Untuk mensucikan diri dari najis, dan untuk supaya kemudian ketika suci lahir batin, maka tujuannya adalah sehat jasmani dan rohani. Itu dia. Oh, ya, ya. Silakan pertanyaan selanjutnya, Axel. Kalau Axel kenapa? Axel bersunat atau tidak, Axel? Saya kebetulan kan tinggal di daerah kebanyakan Muslim tuh. Saya sering dibilang begini, masuk Muslim aja katanya gitu. Tapi kamu harus itu dulu, sunat dulu, katanya gitu. Iya, terus Axel bersunat atau tidak? Tidak. Oke. Yesus bersunat loh. Kenapa Axel nggak sunat? Paulus bersunat. Karena saya nggak diajarkan buat bersunat, Bu. Sebenarnya bukan tidak diajarkan, tapi Axel mengikuti perkataan Paulus yang membatalkan hukum sunat, di mana hukum sunat itu perjanjian kekal antara Tuhan semesta alam dalam kitab Axel perjanjian lama kepada Abraham dan seluruh keturunan Abraham dan orang-orang laki-laki yang ada di zaman Abraham itu. Jadi Axel sebenarnya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus bersunat. Yesus bersunat, Axel apa enggak. namanya, Bu? Kami ini malu angkat CD. Ah, kasih di. Maksudnya apa itu? Ya. Kalau dalam agama Kristen ada angkat CD, Bu. Apa Maluan maksudnya nama angkat sini? Maksudnya apa, nggak ngerti Uni? Bahasa apa itu, Dek? Bahasa Batak. bahasa apa ya? Itu gini Uni. Iya. Jadi ketika umat Kristen, tapi ini di HKBP ya. Iya, Pak, AKBP. Aja, mereka itu diminta belajar selama 6 bulan. Iya. Belajar selama 6 bulan. Setelah mereka dinyatakan selesai belajar, lalu mereka itu akan diberikan sertifikat. Sertifikat itulah yang dikatakan lepas diri. Terus apa kaitannya dengan sunat tadi, Axel adikku? Iya, silakan Axel. Mungkin kalau di Kristen diangkat CD atau Muslim sunat mungkin ya. Saya kurang Beda, adikku, ya. beda ya. Kalau beda, Dek. Uni nggak tahu angkat CD itu kayak mana ya. Tapi yang jelas bersunat itu adalah, mohon maaf ya Axel, laki-laki itu di kelaminnya itu ada, secara kesehatan kita bahas ya, lapisan daging ya, mohon maaf, helm atau penutup penis Ya. laki-laki itu kalau dibiarkan tidak disunat, maka konsekuensinya akan menumpuk kotoran. Dan bukan hanya kotoran, akan menumpuk banyak sekali, karena mohon maaf ya, alat vital itu digunakan buat membuang air kecil, maka di situ akan menumpuk. Kecuali kalian mampu betul-betul bersih sebersih-bersihnya, maka itu kan kalian akan sulit sebagai laki-laki. Maka untuk mempermudah itu, sejatinya dibuanglah itu ya. Apa itu namanya itu, aku nggak bisa sebutin istilah-istilah itu, mohon maaf ya, maaf, ini malu ya, karena ini masalah laki-laki ya. Nah, jadi Axel, bersuci itu dalam Islam itu bukan hanya badan saja yang bersih, jasmani dan rohani pun bersih. Kami sholat itu membersihkan rohani kami, tapi kami tidak bisa sholat kaum laki-laki kami kalau masih ada setitik najis di dalam tubuh Bang Faruk dan Bang Dewa, juga Bang Dato ini. Iya. Maka sunat itu sudah menjadi fitrah, sudah menjadi keharusan. Begitu. Boleh kamu tidak bersunat, tapi mampu tidak kamu tidak bernajis di kulupmu itu?
Tidak mungkin, Dek. Karena itu hal yang sulit dilakukan. Uni pernah belajar di website Halodoc. Bagaimana supaya alat kelamin vital pria itu bersih ketika dia tidak bersunat? Tiap hari harus ditarik, itu Dek, ditarik terus dibersihkan kayak gini, Dek. Mampu nggak kalian kayak gitu? Kalian kencing berapa kali dalam sehari? Berkeringat. Bayangkan, itu akan mempersulit manusia. Maka dengan kemudahan Allah memberikan solusi untuk dihilangkan kulupnya itu. Jadi hanya sekedar wudhu saja ya, bersih-bersih biasa. Kalian nggak kesulitan untuk sholat. Karena dalam Islam itu Tuhan itu kan kudus, Dek. Gak mungkin menyembah Tuhan itu bernajis. Bahkan itu juga esensi Tuhannya Bani Israel begitu. Bahkan kamu tahu tidak, dalam perjanjian lama, dalam kitabnya orang Yahudi, jangankan yang tidak bersunat, yang buah kelaminnya pecah saja nggak boleh lo mendekat ke bait Tuhan loh. Saking sucinya Tuhan. Nah inilah kenapa baru bersunat, Dekku. Sementara adikku ini ke gereja boleh tidak nginjak tai, tapi nggak dicuci karena udah terlambat ke gereja. Boleh nggak bawa tai di kakinya? Berdosa nggak? Nginjak tai terus nggak sengaja, Mbak. Mana dalilnya kalau itu berdosa, coba? Mana dalilnya dalam Bible? Nggak ada, Dek. Andai Axel ini misalkannya cipirit ya, mencret misalkannya, nggak tahan lagi rasanya perutnya, datanglah ke gereja, lengketlah di celana dalamnya itu cipiritnya kering. Itu nggak apa-apa di gereja karena nggak ada larangannya. Karena segala sesuatu yang tidak dilarang itu boleh. Ya kalau ada larangannya, ya mana datanya, Dekku? Tunjukkan kepada kami. Jadi itulah pentingnya mensucikan diri, karena kami akan menghadap kepada Allah, beristighfar selalu kepada Allah. Kami akan membaca Al-Quran. Maka kaum laki-laki di antara kami itu harus bersunat. Begitu, Dekku. Ya, ada lagi yang mau ditanya, Axel? Sudah cukup, Kak. Iya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya tentang agama Islam, tanyakan saja ya. Ini lebih mau bertanya saja. Ini lebih mau kalian bertanya saja. Oh, Nabi Muhammad disunat, Dek. Mau datanya, mau dalilnya? Mau? Mau datanya, Dekku? Nabi Muhammad disunat? Iya, mau dong. Oke, siap. Saya bukakan data ya. Sebentar dulu. Nih. Kita lihatkan datanya dulu ya. Ngomong kuduringgan. Nangong guduku. Itu ngomong kuduringgan. Sama dia dok. Betul ya. Apa itu, Dek? Olo, Dek. Tutup mic-mu dulu kalau ngomong. Takutnya nanti ngomong rahasia kalian loh. Ini teman saya suka kesurupan, Kak, kalau dengar-dengar begini katanya. Kesurupan kawannya katanya. Nih, Nabi Muhammad berkitan ya, Dek. Dia juga agamamu masing-masing berfokuslah kamu. Loh, kan di sini kan Axel bertanya. Iya, kau cubit dulu ginjalnya Axel. Diatur-aturnya kau, Dek. Nggak boleh kau bertanya. Takut dia kayaknya kau bertobat, Dek. Axel, kau tengok ini adekku. Adekku kau perhatikan, Dek. Ini namanya hadis ya, Dek. Hadis ini adalah informasi yang kami dapat berkesinambungan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini istrinya Nabi Muhammad yang bilang ya kalau Nabi Muhammad bersunat ya, Dek, dari Aisyah, Dek. Ya, kata Sayyidah Aisyah, jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah SAW. Artinya di sini Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikhitan. Ya, nah wajar kalau istrinya yang bilang dia dikhitan. Yang nggak wajar itu Tuhannya Axel. Kok turun kau, Axel? Emang jahat kawannya si Axel itu, takut kawannya bertobat. Lihat kali kawannya si Axel. Kerasukan kawannya si Axel, Bang Faru. Si Axelnya bagus. Si Axelnya bagus. Yang nggak bagus kawannya tadi. Kawan si Axel yang nggak bagus, guys. Ya, teman Kristen yang mau naik silakan, tapping di bawah. Yang mau naik silakan.
Tapi ini dulu lagi ya. Oke. Untung. Ya, sambil ditap-tap layarnya teman-teman, ditap-tap layarnya, di share-share ya teman-teman ya. Halo Pak Untung, Pak tenang, silakan. Maaf, kepencet, diturunkan aja. Oke, Bang Jess, selamat bergabung, Bang Jess. Halo Jess. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. Terpencet terusnya saya Islam dari Sabah, dari Kota Indonesia. Ya Bang. Ya. Assalamualaikum. Oke, Sabah Musida Butar. Selamat bergabung, Sabah Musida Butar. Ya, sama bergabung. Islam Kristen Bang. Kristennya aku. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bang ke Uni Rifa? Enggak, aku cuma gini aja gue sama kamu. Kenapa kau mesti terus-terus kayak ngejek-ngejek kali gitu sama agama kami? Ya, Siapa yang ngejek Bang? Bang, siapa yang ngejek? Kayak menghina kali kau terus Faruk, aku tengok. Di mana Iya, kau tinggal? penghinaan Bang Faruk itu di mana Bang? Abang harus bisa buktikan. Kalau enggak, Abang sedang menuduh tanpa bukti loh Bang. Ya. Setiap kontennya yang jelek-jelek kan katanya nyembah manusia lah. Ngapain pada kalian ikut campur Oke, kita bahas ya. Mungkin abangku terkaget mungkin melihat kami umat Islam Muka Komal membahas komparasi agama ini. Abang sudah pernah nonton komal-komal seperti Pesideking, Pak Bombo, Mikana. Pernah melihat komal-komal seperti itu? RK, Christian Prince. Abang pernah nonton itu Bang? Ini kenapa rupanya? Nah, mereka membuka komal bukan mengejek, tapi menghujat dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran kami lalu mentafsirnya seenak udelnya. Sementara Bang Faruk mengcounter, menjawab. Makanya Bang Faruk membuat judulnya di sini pertanyaan. Abangku, seandainya Anda merasa Bang Faruk menghina, Abang tunjukkan buktinya dulu Bang. Contoh, penghinaan apa yang telah dilakukan Bang Faruk dengan kami para apologet? Ada tidak kata-kata yang kami ucapkan yang tidak tertulis dalam kitab Abang? Kalau Bang Faruk mengatakan bahwa Abang itu adalah penyembah manusia, pertanyaannya Abang menyembah manusia atau tidak? Menyembah manusia masuk kayak mana? Ya, Abang menyembah manusia atau tidak? Abang merasa tidak menyembah manusia? Kami nggak pernah sama menyembah manusia. Nah, yang Abang sembah itu siapa? Ya Tuhan kami yang kami akui Siapa? itu Yesus. Nah, Yesus manusia bukan? Ya, yang kami percaya dia itu Allah menjadi manusia. Kenapa kok kalian sindir-sindir kami? Bukan. Pertanyaannya, Abang percaya tidak kalau dia manusia? Dengar dulu. Dengar dulu. Ya udah saya dengarkan Abang. Kalau memang kalian sudah merasa benar atau memang kalian junjungan kalian itu Muhammad sudah benar, kenapa sampai sekarang kalian doakan supaya dia masuk surga? Oke, saya jawab boleh ya? Abang lari Ya. dari pertanyaan saya terkait tentang apakah Abang menyembah manusia atau tidak. Tapi saya jawab dulu, saya bantah dulu pernyataan Abang ya. Yesus itu mengaku anak manusia sekitar 81 kali dalam kitab Abang. Ketika Abang mengatakan dia bukan manusia, Abang pada dasarnya adalah antikristus. Ya, siapa yang bilang itu kitab Abang? Mungkin Abang nggak pernah belajar ini, mungkin Abang nggak pernah baca ini. Maklumlah kami ya. Abang perhatikan dalam kitab Abang, dalam kitab Yohanes dikatakan, barang siapa yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia, maka itu adalah antikristus. Dalam 1 Yohanes pasal kedua nomor 22. Nih, saya tunjukkan datanya buat Abang. Abang boleh cross check nanti dalam kitab Abang ya. Saya bantah dulu argumen Abang tadi. 1 Yohanes pasal 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, ya? Dia itu adalah antikristus. Di sini Bang, ini terjemahan berapa Bang? Ini terjemahannya, mari kita lihat, kita buka 1 Yohanes 2:22 ya, dalam terjemahan baru.
Ya, barang siapa yang menolak bahwa Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Lalu saya tanya sama abang tadi, abang menganggap Yesus manusia atau bukan? Abang bilang Itu bukan. Tuhanku, junjunganku. Iya, gini loh bang. Coba abang tarik napas dulu, jangan dengan emosi dulu. Kalau abang dengan emosi, abang nggak paham perkataan saya. Santai dulu di sini. Sekarang ku tanya dulu Tenangkan. kau ya. Nggak, sekarang ku tanya dulu kau ya. Kalau memang kau sudutkan Tuhan Yesus kami jadi Tuhan Yesus kami itu Tuhan. Udah. Kalau misalnya apa? Sekarang ku tanya kau, nabimu yang mana yang berani mengatakan nggak ada jalan ke surga kalau nggak melalui aku? Muhammad kan itu berani bilang kayak gitu. Nabi Muhammad bahkan lebih hebat lagi perkataannya. Apa pertanyaannya paling hebat? Nabi Muhammad mengatakan, "Kullu umatin yadkhulul jannah." Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Lebih hebat lagi, Bang. Sedangkan dia berani jamin masuk surga, sedangkan Dengarkan dia masuk dulu. akan masuk surga biar diampuni dosa-dosanya. Mana ada? Apa? Saya mendoakan Nabi Muhammad bukan supaya diampuni dosa-dosanya. Dalam Islam, makanya saya kalau menjawab itu abang dengarkan dulu. Saya belum selesai menjawab, abang sudah membawa sebuah premis baru. Ujung-ujungnya debat kusir. Makanya saya suruh abang tenangkan jiwa abang gini dulu. aja lah aku bilang sama kalian. Belum selesai udah sekarang. Jangan kayak ngutik-ngutik rumah orang. Kenapa nggak siap diskusi, Bang? Ya. Kalau Sekarang nggak siap gini, diskusi ngapain naik ke atas? enggak, sekarang ku bilang sama kamu ya. Jangan kalian Saya belum ngutik rumah selesai, orang. bentar Bang Datuk. Saya bahkan belum selesai menjelaskan bahwa abang menolak Yesus manusia. Di kitab abang 81 kali Yesus mengatakan dia anak manusia. Bahkan saya belum selesai menjelaskan kenapa Nabi saya kami salawatkan. Tiba-tiba saya belum menjelaskan apa yang abang tanya. Abang sudah bilang, ya sudahlah jangan kita bahas. Ngapain abang bertanya kalau begitu, kalau abang nggak butuh jawaban dari saya dari tadi? Sekarang gini yang ku bilang sama kalian sekali lagi. Karena cuma ini aja diajarkan sama kami, cuma kasih diajarkan sama kami, sama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kasih seperti apa yang diajarkan? Abang baca dalam kitab abang, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya tidak bisa jadi pengikut Yesus. Kasih itu. Maksudnya? Di ayatnya. Tuhan abang mengajarkan untuk membenci keluarga loh. Kok kasih? Kok pula? Ini nggak pernah Nih. baca Bible kali ini. Pernah kak kau baca Aku Bible nggak nggak? pernah ngajak abang bertengkar loh dari tadi ya. Abang naik ke Komal Islam mengatur kami, sementara abang lupa. Komal-komal Kristen lebih bejat kelakuannya daripada yang kami lakukan loh. Kami mengizinkan kalian bertanya. Komal Kristen tidak. Orang Islam yang naik ke atas yang diteror ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka ketahui apa jawabannya, karena mereka memang sengaja untuk menyalahpahami makna dari Al-Quran. Sementara kalian kami izinkan bertanya tentang agama kami loh. Tiba-tiba Anda mengatur kami di sini. Ini Anda sedang melakukan apa namanya itu? Ular beludak namanya itu. Kalian umat Kristen menghina agama kami. Kalian buka komal untuk menghujat agama kami. Kami di sini menjawab apa yang kalian tanyakan. Saya mau menjawab, Anda sudah lari kemana-mana. Saya berusaha bicara pelan-pelan sekali pada siang kali ini. Anda kalau tahu bagaimana saya bisa mohon maaf ya, membongkar aib kitab kalian, bisa saya lakukan itu. Tapi saya tahu Anda naik ke atas ini dengan emosi, karena Anda menganggap kami mengurusi agama Anda. Saya nggak mau membuat Anda semakin benci kepada kami umat Islam. Makanya kami mengajak Anda untuk diskusi baik-baik. Gitu loh. Ini Bang Deddy Agung, saya nggak suka gini disuruh-suruh diam gini loh sama Bang Deddy Agung gini loh. Ya, saya lagi, kalian ingin abang ini semakin benci kepada Islam. Bang Sabab ini naik dengan emosi. Tahu kalian? Kalau kita nyerang dia, kita kasih ayat-ayat yang menampol dia, wallahi, dia akan justru semakin benci kepada Islam. Itu yang kalian mau. Itu yang kalian mau. Orang seperti ini yang lagi emosi, maklumi dulu dia emosi. Wajar dia marah. Dia menganggap kita membahas agamanya. Dia menganggap Bang Faruk mengejek agama dia. Makanya kita minta bukti mana pengejekan Bang Faruk terhadap agamanya. Ya, abang ini lagi dalam keadaan emosi. Mari kita beritahukan kepada beliau, Bang, kami tidak menghujat agamamu. Kami sedang mengajak kalian diskusi, membuka cakrawala berpikir, dan itu tidak dilarang di Indonesia. Dengan cara baik. Nah, Bang Sabam dari tadi saya sudah coba jelaskan. Pertanyaan abang itu ada dua tadi. Ya, salah satunya adalah kenapa Nabi kami didoakan. Sebelum saya menjawab, abang sudah potong saya. Sebenarnya abang tuh tidak mau bertanya. Abang hanya ingin menghentikan room ini sebenarnya. Itu sebetulnya. Betul nggak Bang Sabam? Abang hanya ingin kami berhenti kan? Bukan ku bilang kalian berhenti, agama kalian aja bahas supaya Nah, bagus-bagus. sama. Bang, agama kami itu akan kami bahas. Ya, betul. Tapi masalahnya adalah
kami ini siar kepada orang non-Islam, dan kebanyakan yang naik ke komal kami yang menghujat agama kami itu orang Kristen. Maka hal itu menjadi asbab kami belajar tentang agama Kristen supaya kami ingin tahu betul nggak agama Kristen seperti yang abang bilang. Tadi abang bilang kami diajarkan kasih kok. Mana ada bang? Saya baca kitab abang, barang siapa yang tidak membenci bapaknya ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Tuh, Lukas pasal 14:26. Mari kita tunjukkan datanya. Bagaimana abang menjelaskan ini? Ya, nih, abang baca ini ayat ini. Abang perhatikan ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, abang bilang ajaran abang ajaran kasih. Kepada keluarga kalian saja kalian disuruh benci loh bang. Gimana Jangan kalian kok. mau mengatakan kalian ajaran kasih kepada kami yang bukan keluarga kalian? Silakan abang jelaskan. Jangan kau plesetkan. Ya, kalau membaca itu yang lengkap. Nggak ada yang plesetkan bang. Itu yang tertulis bang. Nggak ada yang plesetkan bang. Tertulis, cuma kan nggak lengkap bos. Itu Sekarang tertulis bang. Ya udah, Nggak ada yang sekarang gini. diplesetkan. Senang gini, daripada debat kusir gini aja. Saya minta tolong sama abangku Sabam sebagai orang Kristen, bacakan satu perikop ayat itu dan jelaskan kepada saya. Biar kami umat Islam tidak salah paham menurut abang. Abang berhak luruskan. Kami kasih abang kesempatan untuk menjelaskan 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan abangku. Nah, sekarang gini aja lah aku bilang. Ada juga di ayat kami itu bilang, kalau mengasihi samamu manusia aja, itu tidak akan sempurna. Tapi kalau dibilang mengasihi musuhmu, itu siapa yang bisa mengasihi musuhnya? Kami selalu belajar salah sekalian. Sekarang aku bilang sama kliennya, kalau Sebentar, inilah abang saya kasih kesempatan. Bang, yang ku minta ya sama klien. izin bang Izin Sabam. Mana dulu. tuh nggak usah pakai suara ketawa. Saya serius sama abang ini. Demi Allah saya nggak punya kebencian. Saya nggak kenal abang ya. Abang nggak pernah menghina saya. Yang saya minta kan gini, terutama sama si Faruk ini, udah ngaku dia sebagai orang Kristen kian, udah mengikuti saya. Jangan dia menghina-hina. Si Faruk ini terlantam ini. Yaudah sekarang abang Aku sama jujur Bang aja Faru aku barusan bilang, ya. kalau semua aku Bentar. sama si Faruk ini betul. Yaudah Demi sekarang Tuhanku, gini aja. ku belah perutnya ini. Nah kan abang katanya ajaran kasih. Tiba-tiba abang punya rencana untuk menghabisi nyawa Bang Faru. Memang kalau si Abang Faruk ini mau ku habisi ini. Kapan Nah, jumpa? demi Allah, perhatikan teman-teman, perhatikan. Bang Sabam yang mengatakan bahwa kami diajarkan ajaran kasih, dia mengancam Bang Faru untuk membelah perut Bang Faru. Abang telah berkontradiksi dengan abang. Makanya kami tidak percaya dengan Bang omongan Sabam, kalian. Bang Sabam, open cam aja coba. Open cam aja bang, ketemu aja sama Bang Faru. besarkan, Bang. besarkan. Ketemu aja, ketemu. Ya. Mau aja dengan kita saya Faruk. nggak apa-apa, mau dengan saya nggak apa-apa. Di Coba mana Bang Sabam, Faruk? Ku cari. perlihatkan wajah ente, perlihatkan, Iya, buka. perlihatkan wajah ente. Buka. Ayo, Ya. mau diskusi dengan kami baik-baik, saya layanin. Kalau mau diskusi dengan saya punya tema. Neraka, tempat penyiksaan manusia, dunia, tempat penyiksaan Tuhan. Mau dibantah nggak ayat saya? Mau dibantah nggak pernyataan saya? Neraka, tempat penyiksaan manusia, sementara dunia, tempat penyiksaan Tuhan. Oh, dia Mau belum bisa kita open cam. diskusikan? Iya, dia belum bisa open cam. Ya. Mau kita diskusikan? Itu Iya, fakta ya, Bang Faruk ya. Ini fakta loh. Dunia tempat penyiksaan Tuhan. Saya buktikan ayat-ayatnya nanti. Mau? Maksudnya? Ayo open cam. Ayo. Karena belum bisa, bos. Dari tadi kami itu sopan loh. Uni dari tadi sabar loh. Sekarang kan Ternyata gini. kelakuan Oten mengancam-ngancam seperti ini. Iya, kau pikir kami takut apa? Nih, ini muka saya nih. Kau pikir kami takut apa? Lu ngancam Bang Faruk, bangsat lo. Jangan ngancam-ngancam lah kau. Kau pikir kami takut apa? Demi Allah walahi. Nggak takut kami, itu nggak. Satu saudaraku yang kau ancam, semuanya kami gerak. Bergerak lah kau. Iya. Kau jangan Kasih ngancam alamatnya, kami. kasih alamatnya. Udah. Ayo Kau pikir perlihatkan kami wajah ente. takut apa? Izin Bang Dewa, Bang Dato. Ya, yang kayak gini-gini nggak usah kita tanggapin. Ya. Laki-laki itu nggak Macam kayak pula kau. Kau pikir kami takut apa?
Laki-laki Ya, tidak cuma berbicara, macam-macam. teman-teman. Laki-laki bertindak ya. Iya. Bang Faru dia ketawa-ketawa aja Iya. dari tadi. Kenapa? Dia nggak mau banyak bicara. Kenapa? Bang Dewa buka cam, Bang Datuk buka cam, Bang Faru buka cam. Silakan Bang Sabam pilih di antara ketiganya mana yang mau dibelah. Bahkan mati dalam keadaan membela agama Islam itu mereka cita-citakan, loh, termasuk aku. Cita-cita kami umat Islam, Bang. Mati dalam keadaan membela agama Allah diancam oleh kalian yang tidak terima dengan kebenaran. Itu adalah cita-cita kami, Bang. Asal Abang tahu ya, Bang Sabam. Yang jelasnya, jangan kalian gubris rumah orang. Rumah kalian aja kalian urus. Udah, rumah Siapa kalian yang aja. kami urusi? Tunggu, rumah siapa yang kami urus? Jangan kalian masuk-masuk di rumah orang. Yang saya tanya, kami mengurusi rumah siapa? Nih. Tadi kalian disuruh bertanya tentang Islam ke saya. Bang Faru sudah bilang loh. Di sini kalian bertanya kepada saya tentang agama saya. Lalu Anda naik karena Anda tidak terima dengan statement Bang Faru. Sementara Bang Faru dia mengcounter statement kawan-kawanmu. Kalau memang Anda jantan, temui Bang Faru. Di mana alamat Kalau Baru? nggak bisa duduk, tuh temui Bang Faru. Laki-laki itu nggak banyak bicara, Bang. Laki-laki itu bertindak. Bahkan Bang Faru ini, saya yakin dengan sangat, yakin saya walaupun dia belum mengatakan ke saya, andai dia mati dalam keadaan membela agama Allah diancam oleh kalian. Bahkan Rasulullah, Nabiku aja pernah bilang loh, dihabisi nyawanya, dihidupkan kembali, berperang lagi, hidupkan demi membela agama. Itu lebih baik loh daripada kami diam melihat agama kami dinista sama orang-orang kalian. Kalian yang sering nista, jangan kalian bilang apa. Yang mana kami bisa nggak kau Banyak tunjukkan konten setiap kreator omonganmu? kalian ini menghina Silakan Bang nama Dewa, Kristen. masuk Bang Dewa. Orang ini sudah nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Nggak open cam aja bang. Abang maunya apa? Pengennya Ya, bagaimana? kau di mana? Uniripa dari tadi sopan Uniripa. Bang Dewa gini Silakan aja. mau Apa bertanya. salah? Abang gini aja, gini Bang Dewa, daripada kita buang-buang waktu ngurusin sampah kayak gini. Ya, Sabam, kau DM aku ya. Ya. Kau DM aja aku ya. Kau mau ketemu sama aku di mana? Tinggal kau tentukan tempatnya, aku datang. Sabam ya. Sukamu Paru. Nah, Ya, kau DM aku, kau saja yang tentukan. Ya. Kau mau ketemu sama aku di mana? Kau yang tentukan ya. Kutunggu kau mendm aku ya. Gak usah di sini lah. Iya, aku tunggu kau Oke, Paru. Sabam. Udah M kau yang DM Bang Ya, Farouk. DM ya. Oke. Kami tidak menantang-nantang, Nah, tapi susah. kalau kau jual kami beli. Terbuang waktu kita hari ini kan berupaya untuk memberikan edukasi ya buat saudara kita dengan adanya udah Unirifa, Bang Dewa, Bang Datuk, yang gitu-gitu nggak usah ditanggapin lah. Enggak begini Bang Faruk ya. Kita kan tahu ya, Iwan Pila juga bisa menilai di sini. Dari tadi Uniripa itu sopan. Silakan mau bertanya, silakan. Dewa juga pengen dapat ilmu, ya kan? Dewa pengen dapat edukasi. Tapi ternyata orangnya seperti ini. Bukannya, aduh ya Allah, ya Robi ini orang. Dewa dapat pengancaman itu udah bosan, ya. Dapat pengancaman udah bosan. Berapa kali Dewa diancam sama orang. Dewa, saya tunggu kamu jam 9 di sini. Saya samperin Uni, wallahi saya samperin. Dari jam 9 sampai jam 100 saya tungguin itu orang. Mana? Sampai jam 100 saya tungguin. Buset, ini orang. Nggak taunya ujungnya diblokir nomor Dewa. Saya ada di sini. Saya kirim pasukan ke tempat kamu. Demi Allah nih. Saya tungguin. Mana kata Dewa nggak ada. Lanjut. Iya, jadi gini loh, kalian tuh harus tahu bagaimana konsep Islam itu. Umar ibnu Khattab meninggal ketika sholat. Ali bin Abi Thalib yang membunuh adalah orang Islam sendiri. Sahabat Utsman ibnu Affan juga dibunuh, ya. Artinya, kalau kalian tahu isi hati kecil kami yang paling dalam, kalau kalian tanya kami takut, itu manusiawi. Tapi rasa takut kami itu hilang lenyap ketika kami melihat penghujatan agama kami kepada dan kami mendengarkan penghujatan kalian terhadap nabi kami, itu hilang semua. Bahkan berkali-kali saya ucapkan ini, mati dalam keadaan pengancaman kalian habisi nyawa kami karena kami menyampaikan kebenaran, itu menjadi cita-cita loh, daripada kami mati sakit. Ya, Udah Umi, mati sakit itu mati cemen, udah. gitu loh. Ya sebelum saya lanjut Umi, sebenarnya kamu saya cari bulan lalu.
di Komal kamu. Ya carilah. Iya. Terus? Saya cari gini. kamu enggak. Diam. Saya Kenapa lagi nih? Iya, diam dulu. Saya ngomong sama Umi. Masuk ke rumah orang nggak ada adabnya nih. Ini orang ya Allah. Iya, diam dulu. Nggak ada adabnya orang ini. Iya, saya nggak mengancam. Nggak usah Enggak. diri Pak, gua aja, gua kenapa sih gua aja nih, Iya. gua aja nih. Ya. Lu masuk ke rumah orang ada adab nggak nih? Tunggu. Iya, tunggu. Ini dengan jelas. Saya Lu masuk ke rumah orang ada adab Enggak, nggak? dengarkan dulu aja, enggak. Dengarkan aja dulu, biar aja dulu. biar dulu ya, saya Umi ya, selesai. dengar ya. Gini Ya. Umi. Waktu kita di room siapa itu saya lupa itu, Umi bilang bahwa ajaran Yesus itu salah. Iya. Ya, jadi saya mohon kamu ngomong seperti itu sebenarnya apa yang kamu marah sama Yesus? Oke, Itu videonya siap. ada, rekamannya ada bahwa Umi bilang bahwa ajaran Yesus salah. Sampai-sampai yang punya room langsung henti, minta maaf. Maaf ya untuk Kristen di sini, kami pamit. Tapi sudah Umi, saya maafin. Nah sekarang Enggak, jangan saya lagi nggak meminta maaf. Bentar dulu, saya nggak meminta maaf karena saya nggak tahu kesalahan saya di mana. Gini, brother. Umi ngomong Ketika- sama yang Umi ngomong sama yang lagi debat sama Umi. Umi bilang Boleh nggak saya ajaran tanggapi? Yesus salah. Boleh Nah nggak itu yang saya tahu. Saya Ya, Oke, izin silakan, saya Umi. tanggapi ya. Silakan, Umi. Ya. Jangan dibuka mute-nya, Pertama, hampir 1000 lebih konten YouTube diskusi saya dimulai 6 tahun silam. Tentu saya tidak mengingat apapun yang saya ucapkan detail ketika bertemu dengan siapapun. Maka ketika kalian merasa saya mengucapkan sesuatu yang menghina, menghujat, salah, silahkan ambil videonya, tunjukkan ke saya. Kalau merasa tidak adil rasanya, kalian laporkan sebagaimana Dosma melaporkan saya ke kantor polisi. Saya ada di Ternate, Tacoma, di samping Polres Tacoma. Saya di bawah naungan Ibu Ike Masita. Seandainya saya salah, Ibu Ike Masita yang antarkan saya ke penjara. Tapi kalau saya tidak terbukti bersalah, siap-siap kalian saya akan laporkan dengan pencemaran nama baik. Ingat, kami umat Islam ini kalau berbicara menggunakan data. Kalau saya katakan ajaran Yesus salah, tunjukkan videonya. Apa asbab saya berbicara seperti itu, Bang? Tunjukkan videonya dulu, dengarkan. Saya mau dengar nih, diskusi dengan siapa itu. Silakan Bangku, tunjukkan datanya, biar kita kritisi, biar kita coba di sini. Kalau saya salah, saya akan terang-terangan minta maaf. Buat apa Anda memaafkan saya sementara saya tidak minta maaf? Buat apa saya meminta maaf kalau saya tidak salah? Iya, masalahnya saya juga berdiskusi dengan pimpinan saya. Mereka bilang hapus saja. Guna apa? Kita kan ini agama kasih. Ngapain juga mau ngingat-ngingat itu? Sudah hapus saja, nggak perlu. Jadi saya Silakan hapus. Abang, gini Abangku, Makanya saya Abangku hapus. yang saya hormati. Tetapi yang saya pertanyakan, kenapa room itu langsung dihentikan? Karena mereka tahu bahwa sudah ada kesalahan di situ, Umi. Mengatakan bahwa ajaran Yesus salah. Saya tidak tahu di room siapa. Iya, saya makanya kalau diskusi. Umi nggak tahu juga. Dan saya tidak saya juga sudah bilang, saya sudah hapus karena pimpinan saya bilang jangan, nggak usah. Wah, itu berarti Ngapain kan lagi? berarti saya tidak tahu Bukan kesalahan saya berarti, di mana. tetapi di room itu jelas-jelas langsung minta maaf yang punya room. Ya maaf ya buat Kristen di sini. Kalau Umi tidak punya kesalahan, minta maaf. Yang salah mengatakan bahwa Yesus itu ajarannya salah, mohon maaf mungkin ada Bang. kehilafan. Makanya kami Ngapain ini? mungkin hilaf. Enggak, saya nggak khilaf, Bang. Saya tidak pernah diskusi itu khilaf. Saya tidak pernah saya menyengajakan untuk diskusi. Tiba-tiba saya khilaf pula. Khilaf dalam artian mungkin dengan statement. Itu nggak mungkin saya khilaf. Itu statement, Bang, Ya, pernyataan. terus Tapi kalau Anda salah sebut, mengatakan Yesus itu ajaran salah, apakah bukan hilaf? loh, ya makanya kapan saya katakan ajaran Yesus Kapan? salah? Makanya Justru saya bilang, saya membela ajaran Yesus. Karena saya sudah Ini hapus gimana ini? videonya. Nah, Makanya berarti saya bukan bilang, urusan karena saya. pimpinan saya bilang hapus. Kalau aja. hapus, Saya nggak- berarti nggak bisa kalau kan? Nggak bisa. Nah, sekarang Iya, saya memang bilang nggak nih. bisa, makanya Nggak Di bisa. sini udah, saya nggak ada yang nyatakan. nggak usah. Sini saya katakan, yang salah itu adalah ajaran Kristen. Kenapa saya katakan Nggak, ajaran Kristen yang salah? Yesus yang kau bilang, bukan Kristen. Kalau kau bilang ajaran Kristen salah, oke, kami bisa terima. Itu pandangan kalian, tapi ini masalahnya junjungan Oke, kami oke, yang kau oke. bilang salah. Oke, kalau saya ulangi di sini bahwa Yesus salah, gimana? Nah, iya Saya itu terima nggak? kenapa sampai Anda mengatakan bahwa ajaran Oke. Yesus itu salah? Alasan Anda di mana? Dalil Anda mengatakan oke. itu salah di Alasan mana? saya Kalau Lukas kami bilang 14:26 awalmu yang silakan salah dibaca. juga, kamu kan marah. Itu yang saya berat. Jangan marah dulu.
Kamu ada alasan nggak mengatakan Allah saya salah? Kalau saya ada alasan. Itu seandainya, 14:26. kan seandainya kalau Iya. saya bilang itu kan marah. Begitu juga kalau kau bilang Abangku, Yesus tenang, kami tarik salah. napas dulu. Tarik napas dulu. Kalau dengan emosi itu tidak akan jernih, Bang. Air yang keruh itu kita tidak bisa tahu berapa ekor ikan di dalamnya. Ya, air yang Ya, keruh. saya penuh juga Air dengan begitu-gituan. Lanjut aja, yang penting intinya. Silakan. Baca Lukas 14:26. Saya katakan ini ajaran salah. Silakan, Abangku. Nah, sekarang saya bilang ya, orang yang tidak percaya dengan kematian Yesus di kayu salib menembus dosa manusia adalah orang yang mati dalam roh. Artinya, kalian tidak diberi pemahaman tentang Ini- Alkitab karena Eh. kalian adalah mati Eh. dalam roh. Apalah kau Sedangkan ini? yang diam-diam kamu bodoh. Sementara orang Aku, ya, ngomong aku kelas bilang sopan bodoh. kamu. Lagi bicara sama Eh, Om Bang Faruk, lagi. ya. Diam dulu, nanti Ini kamu katanya selesai, ajaran selesai, kasih, baru tapi kau begini kau. Mampuslah begini nih. Begini. Kerasukan roh ya. Mereka tuh nggak bisa diatur teman-temannya. Ya teman-teman tolong di tap layarnya kalau ada love forest-nya, tolong diterbangkan love forest-nya teman-teman. Ini ada kelonjakan yang nggak masuk akal penonton kita. Ya dari penonton kita 2,1K tiba-tiba 3,3K. Ini bisa disinyalir kemungkinan besar ya para pasukan tentara Romawi sudah sampai ini kemari nih Bang. Hati-hati kita Bang. Ya, Unirifa ini bentar lagi kena ini. Ini Unirifa ini kena ban ini bentar lagi nih. Makanya tadi saya sarankan Unirifa itu datang bawa akun yang satu lagi yang kecil. Biar akun yang ini aman. Ini kalau dilanjutkan Unirifa kena ini. Makanya minta bantuan dari teman-teman kita ke layar ya love orange-nya teman-teman. Ada kelonjakan penonton nih, gak masuk akal ini. Tiba-tiba 1,2 kan naik penontonnya. Sudah masuk di report mereka. Bentar ya, saya akan naikkan lagi tabungnya ya. Paten ini masuk nggak punya salam, nggak punya adab, terus kita pula yang jatuh di kemal kita. Kami nggak pernah menghujat, kami nggak pernah menista. Kita diskusi di sini. Kalau merasa tidak benar, ya diskusikan. Jangan kerasukan kesurupan kayak gitu. Mengancam-ngancam pula dia. Saya bahkan terancam bertembak. Saya lupa sampaikan juga bentar Kakak Helena ya. Akun Unirifa ini tolong di follow teman-teman. 3,3K penonton Unirifa ya. Oke silakan Kakak Helena. Kakak bukan Helena. Helena. Halo Kak Helena. Ya Allah, sorry, HP ku error, kok bisa masuk? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih, tapi masuk ke rumah orang nggak ada adab. Ini lah. Ya lanjut. Oke, Bang Roy. Sirifa itu adikku tuh. Kalau kau ganggu Sirifa itu, ku tampar mencunggut. Itu adikku tuh. Belum tahu dia. Kan. Iya. Rowan silakan. Mungkin kalian bertanya aja tentang Islam. Kalau kalian menjelaskan agama kalian, kami dengarkan kok. Tapi tentu kami tanggapi, karena kami juga belajar. Silakan kalian bertanya tentang Islam aja. Halo Rowan. Nah, terkait tadi keresahan dari abang kita tadi itu ya, yang masuk mengatakan bahwa saya pernah mengatakan ajaran Yesus salah. Tadi saya tuntut beliau untuk membaca kitab Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini salah bukan menurut saya, tapi salah menurut hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat diperintahkan untuk patuh kepada orang tua, tapi Yesus mengajarkan untuk membenci orang tua. Maka secara tekstual ini salah. Kalau teman-teman punya penjelasan secara rasional dan kontekstual, saya tunggu teman-teman menjelaskan. Dengan catatan, ya, dengan catatan. Penjelasan teman-teman itu bukan asumsi sendiri. Kenapa? Kalau teman-teman merasa benar dengan kesendirian teman-teman dan tidak didukung oleh para scholar kalian, dalam dunia akademik saya nggak perlu dengarkan itu. Karena kalau seandainya personal by personal kalian mengatakan benar, wah saya harus mencari tahu setiap umat Kristen jawabannya nanti. Ribet saya.
Saya mau yang mewakili Kristen saja. Secara universal penjelasannya seperti apa? Minimal kalian bukakan situs atau perkataan scholar kalian supaya kalian mengedukasi publik. Ya, begitu. Silakan Bang Faruk dilanjut. Di sini sudah ada Henry. Nah, silakan disapa dulu nih. Saya ngurusin tamu Ada ya? dulu nih ya. Siap. Saya sapa. Halo Henry. Halo Henry dan guru muda. Non-muslim di sini prioritasnya kalian bertanya tentang Islam. Bukan berarti kalian dilarang menjelaskan agama kalian. Boleh kalian berdiskusi dengan kami dua arah, tapi utamakan kalian memiliki data. Kalau kalian tidak memiliki data, buat apa kami mendengarkan kalian? Lebih baik kami belajar sendiri, ya. Oke, halo Henry. Halo Henry. Teman-teman mohon di follow akun saya. Akun saya banyak. Yang besar itu sudah banyak ke ban, ya. Di report. Dan akun ini akun kecil. Teman-teman kalau besarkan akun ini, insya Allah saya bisa buka cam dan bisa live diskusi juga, ya. Halo guru muda. Halo, selamat pagi Kak. Pagi, muslim dan muslim Bang? Non muslim sih. Oke, sudah tahu kan dari tadi saya soundingkan? Non muslim di sini bertanya. Sepertinya memang ada baiknya kalau misalnya apologet seperti orang kakek ini atau dari Kristen itu juga mungkin bisa berdiskusi atau berdebat ya, misalnya dalam satu room yang netral kayak gitu. Nah, belum pernah ya, pengen juga lihatnya. Sering, saya dengan Pak Pendeta Esra Soru sudah pernah diskusi. Dengan Pak MBM kalau nggak salah pernah. Dengan Mikana pun pernah. Saya tuh bukan orang yang nggak pernah diskusi Bang. Kenapa saya buka kenapa saya masuk untuk ditanya saja? Karena rata-rata para apologet kalian nggak mau lagi menghadapi saya. Karena malu Bang. Saya dulu sendirian Bang, masuk ke Komal Murtadin bernama Fatimah Sedekah, di mana di situ ada pendeta kalian, ada Padilla Hafiz. Saya sendirian loh Bang. Dulu saya begitu sistem belajar saya Bang, belajar sendiri, ditemani sama Bang Dewa ini. Ya, beliau malam-malam bersama saya tuh datang ke Komal-Komal Kristen, bertanya jawab dengan kalian. Bahkan saya sudah menghadapi Sofiatul loh Bang. Uti-Uti Menak itu adalah langganan dialek saya dulu sebelum dia meninggal dulu. Dia penatua gereja kalian. Bahkan saya menantang seluruh pendeta kalian untuk diskusi dengan saya. Bahkan secara hatuha, saya pernah bertemu dengan Pak Hendritan, offline ya, Pak Joshua Teu, Luga Tambunan. Saya sudah bertemu langsung dengan mereka. Soalnya Pak Pendeta Buas. Soalnya beberapa komal yang biasa saya ikutin macam Raja Debat, CP, ada juga klaim-klaim seperti ini. Misalnya apologet Islam nggak mau berdebat misalnya kayak gitu. Nah, Oke, saya jawab. Mereka juga buka tantangan kayak Saya gitu. jawab. Saya bisa membuktikan CP dan Raja Debat itu penipu dan juga penista agama. Tapi saya, ketika saya berbicara saat ini, itu tidak sedikit YouTube umat Islam yang melive-kan saya. Maka omongan saya bisa kalian buktikan salah. Raja Debat itu adalah orang yang banyak memframing, dan Anda boleh lihat di YouTube. Silakan Anda cek dulu, brotherku. Anda lihat di YouTube dengan tagnya begini, Raja Debat versus Apologet Islam, atau Raja Debat versus Unirifa, Raja Debat versus Bang Rema. Anda silakan dengarkan dulu cara diskusinya. Penista itu dalam undang-undang dasar kita adalah yang mentafsirkan agama orang lain tidak sesuai dengan keyakinan orang lain. Kalau kami ini bukan mentafsir, kami bertanya, kami membacakan, minta kalian menjelaskan. Rata-rata kami begitu. Seandainya pun kami mentafsirkan, kami pakai metode kalian. Apa itu? Sola Scriptura. Jadi kalau yang kami lakukan dikatakan penistaan agama, saya minta parameter penistaan agama dan Kristen itu apa? Tapi kalau kalian dikatakan menista Al-Quran sehingga masuk penjara, kami punya dasar apa? Pertama, jangankan kalian Kristen, umat Islam saja nggak boleh tafsir Al-Quran sembarangan loh. Dasarnya ada itu. Kami punya dasarnya itu. Nah,
Kalau memang si Raja Debat dan si CP itu adalah orang yang gentleman menghadapi saya sebagai perempuan, Bang, Abang suruh mereka ke sini. Biar Bang Farouk yang memfasilitasi saya. Angkat tema, angkat timer, open cam, buka data. Berani nggak dia? Ya. Ya. Kalau berani si Raja Debat itu open cam, saya bayar 1 juta. Kemarin itu karena ini aja siapa namanya. Apalagi si CP, si CP kalau berani di open cam, kami siap bayar. Iya. Apa alasan mereka nggak berani open cam, Bang? Ada 2 kemungkinan, Bang. Pertama, mukanya jelek sekali. Kedua, dia tahu kalau yang dia lakukan menghujat, sehingga dia tahu kalau umat Islam akan marah kepadanya. Kalau kalian bilang, oh dia takut dihabisi nyawanya oleh orang Islam, si Bom-Bom itu apologet, buka cam nggak mati sampai sekarang. Si RK itu apologet, nggak mati sampai sekarang orang Islam. Si Rudi anak Batak yang bahkan sudah masuk penjara pun nggak dihabisi nyawanya sama orang Islam kok. Masuk penjara aja dia karena dia menghujat. Jadi kalau memang si Pesideking, si CP, si Kiamat adalah orang yang sadar bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan benar, tentu dia seperti Bang Dewa, Bang Farouk, Bang Datuk saya. Kami tidak takut wajah kami di screenshot sama kalian. Kami tidak takut nama asli kami kalian ketahui. Nama asli saya Rifayadi Putri. Kami tidak pernah takut ketika berbicara ini. Kenapa? Karena kami bisa mempertanggungjawabkan omongan kami. Si CP, Kiamat, Pesideking berani tidak berhadapan dengan Unirifa, difasilitasi oleh MUI. Saya telepon MUI sekarang juga. Berani nggak? Di hotel dibayarkan. Di kota mana yang dia mampu? Bisa tidak? Kiamat, CP, Pesideking, demi Allah, saya akan telepon minta tolong kepada MUI untuk fasilitasi. Saya berdebat tapi offline, dijaga ketat oleh kepolisian. Berani nggak? Edis catatannya adalah saya dengan Edis ada moderator, ada timer. Kalau PK-PK gitu saya nggak mau. Kenapa? Hanya memberi kesempatan kepada dia menghina Nabi saya. Buat apa saya mengizinkan orang menghina Nabi saya depan saya? Saya ini pendiskusi. Ya, saya minta dengan hormat kepada Bang Guru Muda, tolong sampaikan kepada saudara-saudaranya apologet yang tidak pernah kita tahu mukanya kayak mana. Online kami hadapi dengan catatan roomnya yang jelas bukan room Kristen. Saya tidak percaya dengan room Kristen. Roomnya boleh dari Yahudi, roomnya boleh dari lembaga besar. Mau offline boleh. Mau saya minta tolong sama MUI untuk fasilitasi. Saya berhadapan dengan CP, Pesideking, Raja Debat, Kiamat. Hotelnya kami tanggung, makannya ditanggung, keamanannya ditanggung. Hari ini kalian ajukan, hari ini juga saya telepon pihak Majelis Ulama Indonesia untuk meminta pertolongan memfasilitasi Unirifa berhadapan dengan 3 sekaligus apologet yang tak berwajah. CP, Raja Debat, Kiamat. Bertemu di Jakarta boleh, bertemu di Ternate boleh, atau di mana mereka mau. Saya Rifayadi Putri memohon dengan sangat kepada warga negara Indonesia untuk menjamin keselamatan ketiga orang ini. Nanti kalau di antara sela-sela debat mereka terbukti menista, memfitnah, itu hak kalian melaporkan mereka ke penjara. Begitu juga dengan saya. Kalau saya terbukti memfitnah, menyebutkan sesuatu yang tidak tertulis, hak kalian melaporkan saya kepada negara kita, ditangkap polisi. Nggak masalah. Buktikan saya salah dulu. Ya, Bang Guru Muda ya. Oh, kalau tidak mau offline, maunya online, silahkan masuk ke sini. Raja Debat, CP, Kiamat hanya bertanya saja. Hanya bertanya saja. Kenapa? Ketika saya bikin statement, kalian bertanya, kenapa Kiamat nggak berani naik? Kenapa Raja Debat nggak berani naik? Kenapa CP dan Edis nggak berani naik? Karena mereka tahu bahwa mereka di sini ketika bertanya saja, itu hanya akan menelanjangi agama mereka dan menelanjangi siapa mereka. Katanya dikit terus, Kak. Ya. Katanya dikit terus, itulah klaim-klaimnya, makanya kan menarik juga. Baik. Macam di Superboy 2 hari yang lalu itu, nah, Superboy itu kan. Saya beda. Saya beda. Kan saya sudah bilang,
Bertanya bang, bertanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Hak jawab ada pada diri kami. Tapi kalau sudah membuat sebuah pernyataan, ingat yang saya bilang di sini bertanya loh, bukan menyatakan loh. Menyatakan nabi saya begini begitu. Maaf bang, kalau orang Kristen mungkin rela Tuhannya dihujat. Kami jangankan Tuhan kami loh bang. Ulama kami aja dihujat, kami nggak bisa loh terima loh. Bedanya kami dengan kalian itu. Jangankan Tuhanku kalian hujat, nabiku kalian hujat, Al-Quranku kalian hujat. Ulamaku aja kalian hujat depanku, ku isap ubun-ubun kalian, ku telanjangi agama kalian. Iya, itu aku. Ya, mohon maaf nih. Beda kita bang. Kalau kalian asal kalian bisa menghujat nabi orang lain, tidak apa-apa. Tuhan kalian dikatakan ngambil bini orang, nggak masalah kalian. Nggak kalian jawab itu, nggak kalian bela itu Tuhan kalian. Bahkan nggak masalah ketika Tuhan kalian dikutuk. Kenapa? Karena keinginan kalian itu hanya menghujat agama orang. Kalau kami tidak. Apa yang kalian narasikan kepada nabi kami luruskan. Itu kami. Ya. Ini tempat sini itu bertanya, di mana saya berada, saya izinkan umat Islam, umat non-muslim itu bertanya saja tentang agama saya. Tapi kalau sudah mulai menghujat, mohon maaf. Saya bukan orang yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Hujat pribadi saya nggak masalah, kayak Bang Faruk ketawa-ketawa aja dia dihajar, dihujat, dihina, di apa. Nggak masalah bagi kami. Tapi jangan hujat agama kami. Silakan kalian bertanya saja bang. Silakan, abangku. Sebelum saya melanjutkan obrolan dengan anda, boleh saya tidak, abang merasa terwakili nggak agamanya dengan Kiamat, CP, Edis? Saya tanya jujur aja, nggak apa-apa. Jujur, menurut anda mereka mewakili Kristen nggak? Sejauh yang saya ikutin sih pemahaman mereka, terus ya pengetahuan ya, karena kita sebagai orang awam juga kayak gitu kan, sama dengan teman-teman muslim yang awam juga gitu kan, mendengarkan Kak Rifa terus Bang Faruk ini ketika memberikan pengajaran ya kan, sama aja. Jadi saya merasa terwakili. Iya. Terwakili ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya bang, ketika abang merasa terwakili oleh Kiamat, Pesideking, Raja Debat, Edis, bisa nggak bang tunjukkan kepada saya kredibilitas mereka itu sebagai siapa di kekristenan? Kalau ditanya tentang kredibilitas, saya cuman tahu aja sih dari dari media sosial ini sih. Ini beda kita lagi ya bang ya. Abangku, dikatakan pintar oleh orang bodoh itu bukan pujian bang. Dalam ranah akademik bang, yang mengatakan seseorang itu pintar adalah orang yang jauh lebih pintar dari orang itu. Contoh, pengakuan dari ulama bahwa Bang Faruk itu cerdas itu adalah pujian. Tapi kalau ada orang awam Islam nggak ngerti apa-apa bilang Bang Faruk cerdas, itu nggak pujian bang. Kalau dosen saya MUI mengatakan Unirifa itu pintar, saya boleh berbangga diri bang. Jadi ketika abang mengatakan bahwa Edis pemahamannya baik, benar, Kiamat begitu, kredibilitasnya nggak tahu, yang bilang adalah abang yang awam, itu bukan parameter bahwa mereka itu adalah orang yang benar-benar mengerti tentang Kristen bang. Ya. Nah, kenapa Bang Zuma bisa dikatakan pintar? Pertama, argumennya tidak ada yang bisa bantah. Edis kami sudah bantah berkali-kali loh bang. Ketika dia mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad, itu sudah ribuan kali bang kami bantah. Artinya blunder sudah. Ya, mungkin saya kasih contoh lah. Ketika Edis mengatakan bahwa kami menuhankan Nabi Muhammad, kami berikan definisi. Mengabdi, menyembah, atau menuhankan, itu asal katanya adalah abadah. Apakah pernah umat Islam mengabdikan diri untuk Muhammad ibnu Abdullah? Mana literasinya? Maka Edis menyimpulkan dari premingan bahwa mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah, maka kalian menuhankan Muhammad. Sementara abangku, dalam kitab abang dikatakan bahwa setiap perempuan harus taat kepada suaminya. Apakah si perempuan menuhankan suaminya? Maka Edis tidak akan menjawab ke sana. Karena tujuan dia hanya untuk memframing,
menyatakan pendapat dia bahwa kami menuhankan Nabi Muhammad tanpa dasar ilmiah, tapi dari kesalahpahaman. Parameter yang dibawakan Edis itu blunder buat Kristen, tapi apakah Edis mengakui? Tidak. Berapa kali Ustadz Wafi menunjukkan bahwa kata Robbun juga dipakai untuk menyatakan seorang suami dalam kitab kalian, kitab Korintus berbahasa Arabnya. Berapa kali kami katakan bahwa kata Robba itu bukan hanya merujuk kepada Allah itu Rabbul Alamin. Berapa kali saya membuat analogi kepada Edis, Bapak itu ada beberapa jenis. Bapak kandungku, bapak kepala sekolah, bapak presiden. Ketika aku panggil bapak kandungku bapak, apakah dia presiden, Edis? Dia tahu itu. Tapi kenapa sampai detik ini Edis masih menghembuskan perkataan bahwa kami menuhankan Nabi Muhammad? Karena Edis tidak punya lagi, abangku, literasi untuk menyerang akidah Islam. Bahkan Edis yang abang anggap itu mewakili Kristen itu tidak menuhankan Yesus. Dia bukan Trinitas setara, dia subordinat. Nah, lucu saya. Itu kenapa saya pikir wajar abang tersesat. Abang menerima seseorang itu sebagai guru abang bukan karena ilmunya, tapi karena hebatnya menghujat agama orang lain. Beda dengan Islam. Di Islam logika itu nggak kepake, karena dia menghujat Tuhan orang lain dengan mengijak Bible. Kami asingkan logika. Saya tidak tertarik bang duduk bersama apologet yang lebih cenderung menyerang agama orang ketimbang menjelaskan agamanya sendiri. Tidak tertarik. Abang lihat saya di mana berada. Saya pilih-pilih Komal loh. Saya berada di Komal di mana saudara saya itu mengizinkan saya untuk ditanya, apa kredibilitas Unirifa? Saya jelaskan. Saya seorang mahasiswi. Prodi awalnya PAI Pendidikan Agama Islam. Saya pindah prodi untuk mengukuhkan kredibilitas saya di prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kenapa di situ? Karena di situ ada mata kuliah kristologinya. Lalu apa kredibilitas saya lagi? Kredibilitas saya adalah sebagai warga negara Indonesia yang 6 tahun secara experience telah melakukan diskusi dengan banyak pendeta dan juga jemaat awam. Apakah itu kredibilitas? Yes. Kenapa? 6 tahun itu sama kayak usia SD, bang. Kalau seandainya metode belajar mengajar salah satunya adalah deep dialogue, maka saya sudah lulus, bang. Itu kredibilitas. Nama saya jelas, wajah saya jelas. Saya bukan orang yang punya kebencian terkhusus kepada Kristen. Coba kalian lihat masa lalu saya, ada tidak saya pernah bertengkar dengan orang Kristen sehingga saya benci dengan agama Kristen? Tidak. Maka secara pribadi saya objektif dalam ranah dialektika. Walaupun secara beragama saya tidak mungkin objektif, pasti saya bela agama saya. Apakah ada argumen saya yang tidak sesuai dengan tertulis di kitab kalian? Gitu abangku. Kalau abangku hanya memberikan perwakilan agama abang kepada penghujat agama, ya tidak masalah. Itu beda kita. Ya berarti begitulah tujuan agama mereka, itu aja. Tidak ada kejayaan Kristen tanpa penghujatan, itu aja. Lanjut. Memang CP itu benar, bang. Kalau memang Raja Debat itu benar, bang, pasti kami nggak mungkin tolak dia. Si Kiamat itu pun saya, kalau seandainya dia hanya sekedar bertanya, saya izinkan dia naik. Ketika dia bertanya menggunakan sebuah narasi, diksi, buku, itu saya harus kritisi dulu karena dia penipu. Berapa kali Kiamat terbukti menipu di depan saya? Ketika dia katakan bahwa dalam kitab Al-Qurtubi Nabi Muhammad menginginkan istri orang, dia nggak bacakan footnote dari penjelasan dia bahwa ternyata itu adalah kabar yang mungkar yang tidak boleh diterima di Islam. Dia nggak jelaskan itu penipuan dia itu. Penipuan kedua adalah pertama sekali dia muncul di TikTok sekitar 2 tahun lalu, dia mengaku seorang saintis. Bahkan ternyata dia di DO dari fakultas. Kan penipuan itu. Dan penipuan Kiamat, bahkan abangku, kalau abang boleh melihat, saya menyaksikan langsung Kiamat di Komal Kristen saja diterima loh, bang. Di Komal Oneness ditolak karena menghujat, di Komal Katolik ditolak karena menghujat Katolik. Ini orang adalah seorang yang memerangi banyak orang lain yang berbeda pendapat dengan dia. Lalu itu ternyata perwakilan Anda,
ngeri sekali sih, nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya, saya menjadi saksi mata langsung. Dia masuk ke Katolik Roma waktu itu, kalau nggak salah Damai Sejahtera buka Komal. Di roomnya Pak Damai, orang Kristen santun menjelaskan, dia menyerang Kristenan, bahkan sudah berbelit-belit, akhirnya di-kick dia. Bayangkan loh, Kristen saja tolak itu oknum. Lalu kenapa kami umat Islam harus memberi tempat kepada dia? Nah, CP, saya mau tanya dulu, mana organisasi besar yang memfasilitasi si CP dalam kekristenan yang mengatakan seperti saya nih, saya ini dapat apresiasi dari MUI loh bang, saya punya itu sertifikatnya bang. Nah, CP ini gereja mana yang merasa terwakili oleh dia? Makanya saya dari indikasi yang saya sampaikan ini, abang merasa terwakili oleh CP, Raja Debat, Edis, karena mereka pintar menghujat. Hanya mereka yang berani mengatakan sesuatu yang tidak tertulis di Al-Quran dan hadis. Yang lain masih berpikir bang, yang lain masih berpikir otaknya, nggak berani. Itu Edis itu kenapa dia berani menghujat? Karena dia berada di luar negeri, seperti Edwin yang kabur dengan Paul Jong dan juga Taipuddin Ibrahim. Kenapa Dewi Bulan berani menghujat Islam? Karena dia ada di luar negeri. Kenapa Sofiatul berani menghujat Islam? Karena dia di luar negeri. Unirifa ada di Ternate bang. Kalau mau jemput sini bang. Kenapa saya nggak takut? Karena saya bisa mempertanggungjawabkan setiap statement saya, insya Allah. Gitu ya, abangku ya. Silakan, lebih baik abang bertanya tentang Islam di sini. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Daripada abang mempromosikan penghujat agama yang pada dasarnya sebenarnya saya kalau jadi Kristen malu diwakili oleh mereka. Ya tapi abang bangga diwakili mereka, nggak apa-apa. Silakan abang tanya aja tentang Islam. Ya, bukan mau bertanya sih, Kak. Itu aja. Maksudnya apa namanya? Daripada semuanya kan debat dialektika itu kan bagus semuanya kayak gitu kan. Artinya membuka pikiran kita, menambah wawasan juga gitu. Macam dari yang lalu itu kalau nggak salah cuma kan lawan itu juga, maksudnya berdebat dengan Pak Bom itu menarik kayak gitu. Terus 2 hari berikutnya itu buka lagi di Superboy. Cuman gini bang, mungkin kalau abang tanya mau nggak Nerifa masuk Superboy, saya tahu Superboy itu adalah orang yang pernah dekat dengan saya bang, ya. Saya tahu dia mengaku sebagai ateis, ya. Saya punya nomor WhatsApp-nya, dan dia mengaku anti perdebatan lintas agama, bang. Kemunafikan dia pertontonkan setelah dia tahu ternyata membuka Komal diskusi lintas agama itu menghasilkan koin untuk dia, bang. Kenapa saya tidak mau masuk, bang? Dia mengaku dosen, tapi ketika dia mengaku dosen, kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia dosen. Ini lebih berbahaya daripada kalian yang membenci kami secara terang-terangan loh bang. Si Superboy itu mengatakan saya pesundal depan orang, sementara dia tidak punya bukti bahwa saya pernah menjadi PLCUR. Orang seperti itu, orang yang sudah menghina pribadi saya depan orang, padahal tadinya dekat dengan saya, bersahabat, lalu saya harus masuk lagi ke Komal dia. Ayolah bang, kata Imam Syafi'i ya, ulama kami, cukup zolim seseorang terhadap dirinya ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Itu ya. nggak tahu lagi ya kalau misalnya ada Komal yang netral ya, mungkin ya itu aja sih maksudnya. Ini aja deh, kalau saya sarankan sama abang, lebih baik abang yang buka Komal, abang minta tolong kepada apologet abang, saya undang saya ke sana. Anggap saja abang yang saya percaya netral. Karena abang menginginkan kenetralan, saya minta tolong sama abang. Abang buka Komal, undang apologet abang, hadirkan saya. Superboy itu tadinya adalah orang yang membenci Bang Zuma. Dia sangat membenci para pendebat lintas agama. Makanya dia ngaku ateis. Ya. Gitu. Tapi pada akhirnya dia melakukan debat lintas agama kan? Ya, Uni, di sini. Ya. Ini udah di bawah kan ada cukup banyak ini teman-teman Kristen kita yang mungkin ingin bertanya. Iya. Mungkin waktunya Bang Guru dulu sudah habis ya. Iya. Kita jawab dulu Bang Guru ya, sama yang lain Bang Guru ya. Oke.
Terima kasih ya. Makasih ya Bang Guru ya. Bang buka komal aja. Atau mau diskusi? Enggak, guru muda mau diskusi. Diskusi dengan Uniripa, diskusi dengan Mahadewa, ayo. Ya, Bang Faruk boleh juga, Bang Dato juga boleh tuh. Kenapa kabur? Saya presentasikan dulu ya. Kenapa orang Kristen itu selalu yang namanya tidak memperlihatkan wajahnya? Sebenarnya begini nih ya. Kalau kita memberitakan yang namanya kebenaran, kenapa sih kita harus takut untuk memperlihatkan wajah? Ketika mereka melakukan yang namanya penghujatan, apakah ada orang Islam yang bakal murtad? Nggak ada. Yang ada umat muslim itu sudah pasti marah. Murtad nggak akan ada, dijamin 100%. Dengan cara mereka seperti itu. Nggak bakal ada. Iya, Ya, cobalah iya. kalau mau diskusi open camp kayak Bang Faruk, camp. kayak Uniripa, jelas jadinya, ya kan? Mereka itu pengecut semua. Kenapa? Karena berdasarkan dari atasnya, mereka itu emang dasarnya udah pengecut nih. Lihat ya, yang pertama, dalam Kejadian 32 nomor 28, Tuhan mereka kalah bergumul dengan Yakob. Pengecut tidak? Pengecut itu nih. Dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Yesus mengatakan pengakuannya seperti itu. Mana ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri? Pengecut tidak? Pengecut itu Roh Kudus. Konon katanya orang-orang Kristen punya Roh Kudus, tetapi berapa banyak orang yang mualaf? Kemana Roh Kudusnya itu? Pengecut tidak? Pengecut. Terlebih-lebih umatnya nih. Mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Ketika di akhirat nanti dosanya sudah ditebus. Pengecut tidak nih? Pengecut itu nih. Pengecut. Lihat Muslim melakukan kesalahan, Muslim gentle. Kami bertanggung jawab. Kami bertanggung jawab. Kami tidak diajarkan pengecut oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo, kalau mau bantah pernyataan saya. Bahkan kemarin berapa banyak orang-orang Kristen yang kabur, saya bawa tema neraka tempat penyiksaan manusia, sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Saya buktikan ayatnya. Di mananya kami menghujat? Faktanya seperti itu kok. Dunia tempat penyiksaan Tuhan, betul? Betul. Ayo bantah pernyataan saya kalau misalnya berani. Siapa yang mau diskusi? Ayo kita H2H, kita netral. Mau sama Uniripa, mau dengan Mahadewa, dengan Pak Datuk, bebas. Terserah, kami nggak akan ikut campur. Kalau dengan Uniripa, ayo. Silakan. Iya, silakan. Open camp bila perlu. Iya, open camp kalau berani. Sapa dulu ya, Bang Dewa ya. Iya. Kami baru bergabung. Ini ada Bang Onan yang lebih dahulu dari Bang Dewa baru. Ya, kita sekali. Nice, Bang Dato. Oke, kita sapa dulu ke tamu yang baru bergabung ya. Buat teman-teman semuanya ya, yang support ya, yang tetep layar, yang memberikan gift-nya, syukron, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan kalian teman-teman ya. Di share teman-teman. Tetap digenjekan tetap layarnya ya. Digas terus tetep layarnya teman-teman. Love orange-nya juga ya, supaya komal kita ini kuat teman-teman. Saya ragukan ini akunnya Uniriva nih. Saya ragukan akun Uniriva ini. Ini kalau Uniriva nggak punya akun lain mungkin kena tombak ini. Kalau dinaikkan sedikit lagi cara bicara Uniriva kena tombak ini. Ya oke, kita sapa dulu Bang Onan ya. Bang Onan, selamat bergabung Bang Onan. Bang Onan, halo Onan. Sekali lagi kita sapa ya. Bang Onan, selamat bergabung. Oke, di bawah ya. Oke, Bang Jiwa Baru, selamat bergabung Jiwa Baru. Ya, selamat siang semuanya. Selamat Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang Faruk. Oke, di sini Uniriva meminta kepada teman-teman Kristen, jika ingin bertanya silakan bertanya. Jika Bang Jiwa Baru sudah yakin pertanyaan Abang sudah rampung Abang sampaikan, tolong di-mute, izinkan Uniriva untuk menjawab dan menjelaskan ya dari pertanyaan, memberikan jawaban dari apa yang Abang tanyakan ke Uniriva. Ya, jangan ditimpal-timpal suaranya Bang, biar kita bisa mendengar dan menyerap edukasi yang kita dapat dari dua narasumbernya. Bisa Bang Jiwa Baru? Oke. Saya mau menanggapi, boleh ya? Silakan Bang Jiwa Baru. Anda mau menanggapi atau bertanya ini Bang Jiwa? Tadi menanggapi narasi dari Uniriva. Ayo silakan. Ya, mendengar semua pemaparan narasi yang tadi, bahwa hanya orang-orang yang punya legalitas saja yang mewakili tentang pemberitaan tentang kebenaran Injil, tentang kebenaran Tuhan kita. Nah, menurut saya ini tidak sependapat, karena kita punya
punya dasar, kita punya alasan, kita punya pemikiran. Nah, dalam firman Tuhan juga bahwa siapapun dia bisa pakai untuk menyampaikan tentang kebenaran firman. Itu dasar kita sih. Jadi institusi atau lembaga belum menjadi jaminan kita untuk dia bisa dapat berbicara dengan baik juga. Tetapi kalau memang orang-orang dikasih pengetahuan, dia dikasih pengertian untuk dia menyampaikan tentang pengajaran tentang firman Tuhan, bisa saja siapa saja bisa dipakai. Itu pemikiran kita. Dan ya, jangan kemana dulu, jangan pergi dulu biar saya tanggapi lagi kesalahpahaman Anda, boleh? Anda salah paham. Nah, tunggu dulu ya, lanjut lagi. Dan saya percaya ini room yang Satu-satu saja dulu bang, abangku. ini bukan Biar room enak. jual kecap gitu. Mana yang paling baik? Siapa yang paling pinter? Saya rasa ini bukan begitu. Jadi kan kita Ya makanya saya tanggapi, abang salah paham. Daripada berlanjut kesalahpahamannya, mending saya luruskan dulu. Pertama, abangku salah paham. Saya bertanya kepada saudara kita tadi karena dia mengatakan dia merasa terwakili. Pahami dulu bang. Itu namanya abang strawman barusan itu. Strawman itu apa? Menyimpulkan kesimpulan yang tidak pernah keluar dari bibir saya lalu menyerang kesimpulan itu. Saya tidak pernah bilang loh. Saya bilang Uniriva dapat ini legalitas dari Ya makanya saya luruskan dulu. Itu yang menjadi perwakilan. Izinkan Uniriva dulu memberikan penjelasan abangku. Gantian. Terima kasih. Kalau saya bertanya kepada saudaraku, kalian merasa terwakili? Iya katanya. Nah, apa alasan kalian merasa terwakili oleh orang tersebut? Tentu kalian katakan dia benar. Nah, benar kalian bilang orang itu benar, kredibilitasnya apa? Contoh, data yang ditunjukkan otentik, data yang ditunjukkan itu benar, atau dia adalah orang yang ditasbihkan oleh pendeta, atau dia adalah seorang scholar, atau dia seorang pelajar. Itu kan ada parameter. Tapi tidak pernah saya ucapkan menyampaikan kebenaran itu harus ada lisensi dan kredibilitasnya. Nggak pernah. Nggak pernah saya bilang begitu. Paham itu? Itu hal yang berbeda loh. Ketika ada seseorang ditanya, kau merasa terwakili dengan si hantu belau itu? Oh iya. Apa alasannya? Dia benar. Maka pernyataan dia benar itu harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan, maka setiap orang bisa dikatakan benar omongannya. Berbeda dengan pernyataan setiap orang berhak membela agamanya bang. Itu nggak sama. Memangnya Bang Dewa ini ustadz dia? Bukan. Tapi kenapa bisa dia dikatakan benar? Karena data yang dia tunjukkan itu ada tertulis. Maka dia dibenarkan karena statementnya tak terbantahkan. Ngerti nggak? Kenapa Pesideking, Raja Debat bisa dikatakan tidak benar? Karena setiap statement yang dia ucapkan terbantahkan pada waktu dialektika dengan kami umat Islam. Contoh Edis. Edis mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad. Dalil tidak ada. Tapi retorika yang dia bangun karena dia sedang menghancurkan imannya sendiri. Apa dasar dia mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad? Karena kami diperintahkan Allah tunduk kepada Nabi Muhammad. Karena kami tunduk kepada Nabi Muhammad, maka kami menuhankan. Atas dasar itu, maka sejatinya Edis sedang mengatakan bahwa suami di Kristen dituhankan oleh istri-istri. Karena ada perintah tunduk kepada suami. Artinya terbantahkan tidak Edis? Terbantahkan. Maka pertanyaan saya, ketika kalian yang terwakili oleh Edis, apa alasannya? Secara data dia sudah gugur, argumen juga udah kebantai sama umat Islam. Mungkin bisa kalian tunjukkan sisi lain. Oh, kredibilitasnya. Oh, dia seorang profesor Uni. Itu namanya teori kebenaran performatif, Bang. Belajar teori kebenaran. Ada 9 teori kebenaran, Bang. Pertama, teori kebenaran itu adalah kebenaran yang korespondens. Belajar, Bang. Belajar, Bang. Yang kedua adalah coherence. Apa arti coherence itu? Antara ucapannya dengan realitas itu betul. Ya, itu betul. Terbukti. Ada pembuktiannya. Selanjutnya ada kebenaran performa. Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Ketika dokter mengatakan
Dokter THT bilang, Uni obatnya itu ini. Saya lebih percaya ketimbang Bang Faruk yang ngajarin saya. Bang Faruk ini bukan dokter THT. Tiba-tiba dia bilang, Uni, saranku Uni besok Uni colok-colok hidung Uni pakai rambutan. Sembuh Uni itu. Apa dasar Bang Faruk bicara begitu? Pengalaman. Itu belum bisa dikatakan kebenaran. Kenapa? Karena bisa jadi cara dia mencoloknya dan kebetulan hidungnya ternyata memang bukan tersumbat seperti yang saya alami, bisa berpengaruh ke dia, lalu dia berikan ke saya. Nggak bisa saya terima, tapi saya dengarkan dokter. Itu namanya kebenaran performa, dari perform orang itu. Nah, jadi abang salah paham. Bahkan saya mengatakan nih, umat Islam seluruhnya yang mengaku Islam itu berhak membela agama Islam. Makanya Rasulullah tuh bilang begini loh, sampaikan dariku walau satu ayat. Apakah harus kuliah dulu untuk berdialektika? Tidak. Kalau mampu berdialektika, mengikuti kaidah sistematik dalam ranah dialektika, dan ternyata dia tidak pernah kuliah, maka kuliah itu hanyalah tanda seseorang pernah berpikir, Bang. Bukan berarti tanda seseorang itu cerdas. Tuh. Bang Jiwa Baru ditanggapi. Silakan ditanggapi Bang Jiwa Baru. Bang Jiwa Baru. Ya, tadi saya di mute ya. Oke. Saya berpikir Uni Rifa nggak terlalu mengenal jauh siapa itu Kiamat, siapa itu Superboy, siapa itu. Saya rasa gini Uni. Sorry, ini. Saya pikir gini ya. Jiwa Baru, Bang Jiwa Baru, saya rasa udah cukup lah kita membahas hal itu, Bang Jiwa Baru. Oke. Ya, supaya kita mendapatkan edukasi. Buat apa kita membahas orang, membahas pribadinya orang? Ya, nggak usah. Ya, intinya apa yang dipaparkan oleh Uni Rifa tadi? Soalnya kan tadi dibilang tidak meminta lisensi. dia ateis lah, Superboy ateis. Saya pikir ini Bang Jiwa Baru, silakan Anda bertanya tentang iman kami Islam. Jiwa Baru. Enggak, saya gini aja. Oke. Tadi ada penjelasan tentang Lukas 14 ayat 26. Saya tidak menjelaskan, Bang, saya membacakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu saya bacakan, dan justru saya minta kalian Kristen jelaskan bagaimana cara menanggapi ini, sementara kalian mengklaim bahwa kalian ajaran kasih. Silakan. 2 menit maksimal. Artinya di sini kan Uni Rifa mendiskreditkan identitas Yesus sebagai Tuhan. Artinya gini. Artinya kata membenci di sini kan yang menjadi hal yang menjadi masalah di sini. Kenapa orang Kristen, kenapa Tuhan menyuruh membenci ibu bapak gitu kan? Padahal ini kan interpretasi membenci ini adalah suatu konteks bukan literal, tapi hiperbola ini. Artinya di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa murid-muridnya harus mengutamakan kesetiaannya kepada Tuhan untuk pelayanannya, melepaskan keterikatan kepada duniawi. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya untuk melepaskan semua hal-hal duniawi yang dapat mengganggu pemberitaan Injil, bagaimana mengganggu pengajarannya, sehingga apapun itu ya, keluarga, anak, kalau itu akhirnya menjadi penghalang untuk orang dapat menyebarkan kebenaran, itu menjadi terhalang. Secara tidak langsung Tuhan bilang, nggak apa-apa, dibenci aja lah mereka. Bahasanya hiperbola sebenarnya itu. Secara sebenarnya literalnya nggak gitu sebenarnya. Karena justru Tuhan membenci. Artinya Tuhan tidak suka kita harus saling membenci. Ini panggilan untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengikuti Dia. Lukas 14 ayat 26 ini memang dalam. Membenci bapak dan ibunya bukan berarti kita harus membenci keluarga, tapi lebih penting untuk kesetiaannya dia dalam melakukan pelayanannya, itu menjadi prioritas utama untuk menjadi pengikut Tuhan. Bukan berarti secara harafiah ya kita harus membenci bapak, ibu, keluarga, bukan sebenarnya. Ini hiperbola aja supaya dengan udah 2 menit jangan diulang-ulang perkataannya, Bang. Kalau dalam Matius 10 ayat 37 di situ sudah 2 menit, barang Bang. siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Sama dengan Oke, silakan ditanggapi Nuni, silakan. Oke, Bang Jiwa Baru menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah makna hiperbola, bahwa maknanya tidak seperti tertulis. Pertanyaan saya, Bangku, 2 pertanyaan sekaligus, silakan dijawab. Yang mengatakan kepada Abang ini hiperbola siapa? Berarti saya minta nama ya, Bang. Kedua, metode apa yang Abang gunakan tadi untuk menafsir bahwa kata membenci artinya seperti yang Abang jelaskan, metode, Bang. Yang saya minta satu nama orang, yang kedua metode. Metode apa? Kalau Abang tanya ke saya, Rifa, dari mana kau bisa menjelaskan Al-Quran ini seperti ini? Oh, metodenya asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah ini. Oh, metodenya adalah munasabah, mengkaitkan antara satu ayat dengan ayat lain. Oh, metodenya adalah ayat Muhammad, ayat mutasyabihat, ayat Nasa, ayat mansuk, ayat Madinah, ayat Makiyah. Kami punya keilmuannya, Bang. 2 pertanyaan saya dijawab singkat padat, nggak usah bertele-tele. Siapa yang mengatakan ayat ini hiperbola? Yang kedua, metode apa yang Abang gunakan mentafsir ayat ini menjadi seperti yang Abang sampaikan barusan? Silakan dijawab. 2 menit maksimal. Iya, silakan Bang Jiwa. bahasa hiperbola itu adalah bahasa yang dibesar-besarkan. Itu kata-kata saya yang kita bisa tafsirkan tentang membenci ini, kan? Kita mentafsirkan berlebihan tentang membenci. Maksudnya di sini adalah Tuhan mengatakan bahwa bagaimana pelayanan itu lebih utama daripada keluarga, daripada apapun. Kalau kita itu ayat menjawab ayat, kita nggak pakai. Ya, kita dari ayat menjawab ayat, ya. Mengapa ayat tadi Lukas 14 ayat 26 itu kita referensinya ada di Matius 10 ayat 30. Barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki itu perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ada juga di dalam Markus 10 ayat 29-30, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, Bang Jiwa, anak dan ladang. Saya mau bilang ini referensi bukan membenci ini menjadi hiperbola, menjadi sesuatu yang. Bang Jiwa, tadi Uni Rifa menanyakan siapa yang memberitahu Anda, ya, bahwasanya kalimat membenci yang ada di dalam Lukas itu tadi adalah hiperbola. Anda tidak bisa menyebutkan nama. Yang kedua, harusnya Anda jelaskan dengan metode disiplin ilmu apa Anda menyatakan kalimat benci di situ adalah hiperbola. Metodenya, Bang. Yang kedua, Uni Rifa mempertanyakan metode keilmuannya. Dengan disiplin ilmu apa? Ya, Anda menyatakan itu adalah kalimat hiperbola. Silakan Bang Jiwa. Jangan Anda bentrokan antara ayat ini dengan ayat yang itu. Matius 10 dengan kitab Lukas itu, Bang, selaras, Bang. Isinya sama-sama. Jika kau mau ikut Yesus, maka kau harus jadikan seisi rumahmu itu sebagai musuhmu. Ya. Atau Bang Ovid ini, Bang Ovid Islam Kristen, Bang Ovid. Kristen. Kristen. Oke, Abang mau menanggapin? Iya, silahkan, boleh. Jadi kalau itu tuh maknanya adalah kita harus mencintai Tuhan lebih daripada keluarga sendiri, Bang, daripada orang-orang di sekitar kita. Enggak jawab juga ini. Pertanyaan saya ada 2 buat orang Kristen atas penjelasan kalian itu. Yang pertama adalah siapa yang mengatakan bahwa ayat itu artinya hiperbola? Siapa? Yang tanya siapa? Bang Jiwa Baru menjawab saya. Berarti menurut Bang Jiwa Baru itu hiperbola. Pertanyaannya, Anda siapa? Bisa bahasa Yunani? Ahli bahasa? Ahli tafsir? Nah, yang kedua, metode apa yang Anda pakai untuk menyatakan penjelasan Anda yang seperti Anda jelaskan itu? A. Metode cocongorlogi, monyontologi, comotologi, atau hantuilogi? Silakan dijawab. Terima gaji. Sebelum dijawab, Bang Faruk digeser dong judulnya. Saya nggak kelihatan garuk-garuk kepala.
Uni Rifa dan semua ya yang mendengar 3.000 orang ini. Firman Tuhan itu yang kita pelajari begitu sederhana. Kita nggak pakai referensi-referensi yang terlalu rumit dengan bahasa yang segala macam sesat itu. Kita hanya mengerti apa yang tertulis, apa yang ada di dalam firman. Kalau saya katakan hiperbola itu bahasa saya. Artinya bahasa Yesus yang melebih-lebihkan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan ini harus radikal dalam dia melayani. Itu bahasa hiperbolanya. Bukan berarti Tuhan Yesus menyuruh kita harus membenci kakak, saudara, bapak, ibu. Enggak. Justru malah Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, mintalah berkat, dan kasihilah orang yang membencimu. Itu hukum yang terutama, dan yang terutama itu lebih daripada hukum manusia. Jadi Bang kita apalagi keluarga masa kita di sini benci. ternyata antara Bang Jiwa Baru Ini dengan hanya Bang saya Ovid sendiri ya. memiliki penjelasan yang berbeda. Firman Antara Tuhan Bang Jiwa sudah Baru, dijelaskan dengan sederhana. sabar dulu Bang Jiwa. Kenapa kita Ternyata harus bawa lagi? Antara Anda dengan Bang Ovid itu memberikan penjelasan yang berbeda. Bang Ovid tadi ya, dari narasi yang disampaikan Bang Ovid tadi, dia menyatakan, seakan-akan menyatakan bahwasanya apa yang tertulis dalam kitab Lukas itu dan Matius 10 itu bukan hiperbola. Memang seperti itulah mengikuti Yesus. Dia harus lebih mencintai Yesus daripada keluarganya sendiri, daripada ayahnya sendiri, anaknya sendiri, gitu loh. Kalau sekedar hanya lebih mencintai Yesus daripada anaknya sendiri, keluarganya sendiri, wajar. Akan tetapi di situ ada tertulis kata musuh, ya, ada kata benci di situ, Bang. Itu yang kita bahas di sini, gitu loh. Silakan coba Bang Ovid, Anda yang memberikan tanggapan, silakan. Ya, gini ya Pak. Jadi kalau kita tuh di situ, kalau membenci itu bukan berarti kita membunuh keluarga kita, tapi kita itu kalau saya mengikuti Kristus tuh ada beban salib yang harus ditanggung, misalnya ditolak oleh keluarga, bahkan keluarga teman kita sendiri. Itu bukan berarti kita karena ikut Kristus terus kita membunuh keluarga kita. Dan itu kan dilakukan para rasul, mereka berani martir karena mengikut iman mereka pada Kristus. Itu coba sebutkan kepada saya kalau misalnya di abad 1 sampai abad 3 ada orang Kristen yang menyebarkan itu dengan cara perang. Silakan, gitu sih. Silakan. Silakan Uni. Belanda nih, Belanda. Abad 3 loh saya minta, bukan Belanda sudah. Ya, silakan Uni Rifanya. Pertanyaan saya buat kamu, Ovid, ayat itu hiperbola atau bukan, Ovid? Jawaban saya itu tidak hiperbola, itu kan konsekuensi kalau itu. Yaudah, kamu ngobrol dulu sama Jiwa Baru. Baru di antara kalian yang menang ngobrol sama saya ya. Silakan, antara Jiwa Baru dan Ovid sepakati dulu, konsili dulu depan kami, menentukan ayat itu hiperbola atau tidak. Baru yang menang ngobrol sama saya. Oke. Ya, silakan Bang Ovid. Mungkin Anda mulai dengan pertanyaan. Jiwa Baru, kenapa kau katakan itu hiperbola? Terus Anda memberikan pemaparan, itu bukan hiperbola loh, itu begini. Silakan Bang Ovid. Izin Bang Faruk, sebelum ini jadi kasih moderator Bang, biar bisa saya mute yang di bawah komen-komen yang negatif, biar kita Dato udah penuh Bang Dato, moderator udah 30. Aku harus menghapus, makanya Ibu Rifa biasanya Uni Rifa kalau naik ke atas dia bernarasi, dia langsung saya bikin moderator. Tadi saya coba bikin moderator ternyata penuh, saya harus menghapus gitu loh. Oke, siap. Salah satu. Jadi supaya jangan ada yang merasa tersinggung terhapus, ya nanti setelah selesai live itu semua moderator saya hapus dulu semua. Oke, untuk saat ini belum bisa dulu Bang Dato. Ya, Uni Rifa pun belum bisa bikin moderator ini. Biasa beliau begitu naik langsung moderator. Oke, silakan Bang Ovid. Oke, terus itu sama Jiwa Baru. Gimana Bang Jiwa Baru? Bang, ini kan hiperbola artinya majas. Ini kan gaya bahasa Tuhan Yesus yang mengatakan membenci itu. Majasnya membenci itu
seakan-akan itu melebih-lebihkan, menyampaikan maknanya secara literal. Artinya tujuannya bukan untuk mengatakan kita harus membenci, tapi ini lebih mengatakan bahwa pentingnya komitmen dalam pelayanan. Iya sih, itu setuju. Itu yang saya setuju sih. Komitmen dalam melayani dia dengan total gitu. Artinya membutuhkan pengorbanan yang besar untuk melayani Tuhan. Mengorbankan semuanya daripada Tuhan. Apapun yang harus dikorbankan. Ini bicara soal majas aja kok. Bicara soal gaya bahasa Ya, aja. persoalannya gini Bang Jiwa Baru, izin saya masuk Bang Jiwa Baru ya. Di dalam Lukas 14:20, di dalam kitab Lukas 14 ini, ya, di sini dikatakan Lukas 14:26 ini membenci, Bang. Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita benci? Berarti ini saya bukan framing ya. Bagaimana sikap kita terhadap benci? Bagaimana kita menunjukkan sikap benci kepada seseorang? Ya, berarti Perbuatannya, Bang. iya, perbuatannya kan gitu. Berarti abang perbuatan abang menunjukkan kebencian abang kepada orang tua abang. Bukan Bang, perbuatan apa? Ketika abang mengikuti Yesus, berarti kedua orang tua abang itu harus abang benci dulu. Abang ludahin, abang pukulin, gitu loh. Abang kasarin, namanya benci. Yang dibenci itu perbuatannya yang tidak yang menolak Kristus, Bang, bukan orangnya, itu sih. Di sini nggak ada menolak Kristusnya, Bang. Di sini nggak ada menolaknya. Covid nambah-nambahi perkataan Tuhan. Kok kalian berani-beraninya nambahi firman Tuhan? Dosa lo kalian nanti lo, dikutuk Yesus lo kalian nanti lo. Salah, masalahnya interpretasi tentang membenci ini, kalian itu bermaksud ini adalah bermusuhan dengan keluarga. Itu semuanya pelanggaran. Artinya itu berbanding terbalik. Matius 10:36 pun begitu, Bang Jiwa, bunyinya Bang Jiwa. Dalam Matius 10:36 bunyinya begitu. Orang seisi rumahmu menjadi musuhmu. Musuhmu memang dikatakan. Iya, tetapi makna harafiahnya nggak seperti itu. Udah, apa arti membenci, Bang? Terus tunjukkan kamusnya di mana, kamusnya abang itu. Yuk silakan. Arti membenci adalah begini ya. Ini kan kalau maksud Tuhan Yesus ini ada saatnya, memang akhirnya karena pelayanan, karena pemberkatan, akhirnya keluarga membenci kita. Salah satu hal yang mungkin dalam hati kita ya akhirnya kita ya harus mengatakan, ya sudahlah, kalau kalian benci ya terserahlah, begitu kan bahasanya. Itu perumpamaan, Kak, kita harus membenci juga, nggak apa-apa. Kalau mereka benci kita ya udahlah mungkin tuh, tapi nggak se ekstrim itu. Kalau kita dibenci keluarga karena pemberitaan firman Tuhan, terus kita dibenci terus-menerus secara ekstrim, mungkin untuk membela diri kita ya nggak apa-apalah. Mungkin kita balas juga membenci, bisa aja Tuhan menyuruh kita kayak gitu. Bang Jiwa, sebenarnya literalnya nggak gitu. Bang Jiwa, simak Bang Jiwa ya. Izin Bang Jiwa, diam dulu Bang Jiwa ya. Anda jangan mengelak Bang Jiwa. Kalau kita berpegang pada Bible, terkhusus yang tertulis dalam kitab Lukas 8 saja, Bang. Di mana di situ dikisahkan ketika ibu Yesus beserta keluarganya datang menemui Yesus. Ya, apa respon dari Yesus? Apakah dia menerima ibunya? Tidak. Apakah dia menerima saudaranya? Tidak. Sikap dari Yesus yang tertulis dalam Lukas 8 nomor 19 sudah cukup menjadi acuan bahwasanya dia pun membenci keluarganya. Ya begitu. Dia berkata dalam konsep pengajaran, ketika ibunya dan saudaranya dalam Yesus, konsepnya mengajari dia di sana. Dia berada di dalam rumah baik salah. Abang, dengar dulu Bang. Ya, ketika muridnya mengatakan, ya Tuhan, di depan ada ibumu dan saudaramu. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dia ada di mana waktu itu? Dia ada di mana? Aku, dialah saudaraku dan dialah ibuku. Iya betul. Dibantah dia mamanya, Bang. Ya, tetapi dia ada di mana? Dia berada di podium itu. Dia sedang berada di podium. Dia sedang berada di halayak banyak orang yang dia sedang mengajarkan.
bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang Berarti Bang mengasihi Jiwa Yesus, dialah Baru, Bang Bapa Jiwa dan Baru, Ibuku. Bang Jiwa Baru, gini Bang Jiwa Baru, ketika Anda berada di podium, sedang berkhotbah dari podium, ya kan, ada orang mengkabarkan bahwasanya mama abang datang, berarti abang harus menjawab seperti itu. Siapa ibuku? Gitu, jawab abang. Dia berbicara, dia sebagai Tuhan yang sedang mengajar. Artinya abang mempermalukan mama abang sendiri loh. Tidak, dia sedang mengajarkan bahwa Nih, orang-orang lah yang mengasihi dia, yang setia kepada dialah Bapak dan Ibuku, yang dia kan sedang berada di pada podium itu, dia kan sedang mengajar. Soal dia mau jawab dia secara biologis bahwa dia itu anaknya, kakaknya datang, ya itu kalau bicara secara biologis juga bukan sih dia kan bukan. Bang, masuk saya sedikit bang. Bukan hubungan biologis Bang dengan Jiwa. Bapak dan Ibunya, Maria dan Iya Bang Jiwa, dengar Bang Jiwa. dia tidak punya hubungan Bang Jiwa. kandung. Bang, seandainya aku lagi di podium mamaku datang bang, pasti aku akan muliakan dia di hadapan orang loh bang. Pada saat itulah aku punya kesempatan membuktikan kecintaanku kepada mamaku bang. Gak perlu ku sanjung-sanjung juga, tapi ku kenalkan dia. Inilah orang tuaku yang melahirkan aku, yang karena dialah aku bisa belajar. Biar orang tahu siapa yang menjadi asal aku pintar. Kalau aku sedang bicara di podium, lalu mamaku datang, lalu orang-orang di sampingku bilang, Rifa, itu mama kau loh. Ku bilang, siapa mamaku? Waduh, kalau nggak dicekek, dimasukkan lagi aku udah meraih sama mamaku. Nah, apalagi aku ya, sempat anakku nanti jadi presiden ya, silakan pidato katanya kan, pidato kemenangan katanya kan. Dengan ini saya nyatakan datang, aku cek. Datanglah ajudannya, anakku, itu mamamu loh. Jawab sama anakku, siapa mamaku? Mereka lah yang memilih aku yang jadi mamaku. Ku lempar ya bang pakai bom molotov ya. Mengajar kau. Aku yang membesarkan kau pula bilang mama kau yang milih kau. Bang, ini justru bentuk kedurhakaan bang. Tidak menghargai seorang wanita bang yang telah datang. Bayangkan bang, dia melihat anaknya bangga berbicara depan publik lalu tidak diakui. Anak macam apa ini bang? Malin kundang aja bang ya. Tidak mengakui di depan beberapa pemilik kapal, dikutuk jadi batu sama mamanya bang. Ini depan podium, depan murid-muridnya, nggak diakuinya mamanya bang. Anak macam apa ini bang? Ya, astagfirullahaladzim. Makanya Rifa ini ngomongnya tambah ngawur dan ngelantur. nih aku saja Kembali lagi kita sebenarnya Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus kan, dia menggunakan perawan Maria.